Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini membahas tentang elastisitas dan aplikasinya di dunia nyata. Perkenalan dulu dari saya Raihan Ali. Saya Adi Gunawan. Saya Waka Fiata Patika. Saya Lovita Indar Pratama. Saya Rizky Desma Sofia. Oke, Selamat menyaksikan. Jadi, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai elastisitas dan juga pengaplikasiannya. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, apa pengertian dari elastisitas itu sendiri. Jadi, elastisitas adalah ukuran seberapa banyak pembeli dan penjual merespon perubahan yang terjadi dalam kondisi pasar. Nah, di dalam elastisitas, kita memiliki dua sudut pandang, yaitu dalam permintaan dan juga penawaran. Nah, di antara keduanya juga masing-masing memiliki 5 jenis, yaitu ada inelastis sempurna, inelastis, elastisitas, elastisitas sempurna, dan juga elastisitas unitary. Nah, untuk kalian lebih tahu kelanjutannya bagaimana, silahkan simak video yang selanjutnya. Gue lagi nelfon Kelly nih, sorry ya. Ral, halo. lu lagi di mana? Gue lagi di FIB. FIB. Lu ngapain gak di FIB? Bahkan gue anak FIB baca. Lah, gue baru tahu lo anak FIB. Gue pikir lo anak emak ya. Saya nambah nama saya. Serius gue mau ini nih. Kita kan sebagai anak paguyuban Kostek nih, Ral. Jadi, gue pengen ngajakin lo pergi nih sama si Selfie. Lo ajak Agun juga. Kemana? Cari sesuatu lah. Bilangnya lu mau dianterin ini mah. Iya. Jadi deh, gimana? Bisa gak lo hari ini? Ya udah, ntar ketemuannya kita di halte Pisip. Oke. Sip. Ya, tunggu ya. Oke. Oke. Yeay. Ini nggak mau beli susu, lu kan masih pendek. Saya udah tinggi dikit deh. Menghina lu. Lah. Ayo. Ya udah. Yang bagus yang mana dong? Pilihin. So,
nggak mau dipakai mewah. Apa sih, gue lagi gak ada duit nih. Lah ini kan sesuai lifestyle lu mewah. Ya kerja, gak ada duit ya. Udah lah, beli tidak mewah aja. Bobby tidak mewah. Babi tidak mewah. Gimana nih? Katanya belanja bulanan, tapi kagak jelas nih. Kita harus ada listnya nggak lu? Lu kayak nggak tahu aja kan cowok kalau belanja nggak ada itunya nanti ngaco belanjaannya. Iya, betul. Ada kita listnya punya, iya ada. Ya udah, kirim aja. Ya Kita nanti. mencar aja biar gampang gitu. Ya nanti gue Oke. kirim ya. Udah. Oke, jadi lu nanti bantuin kita aja, oke? Oke. Sip. Lu beli barang beli beras gitu kan? Iya. udah pasti. Udah. Oke. Oke, thank you. Dah. Kita ketemu sini lagi ya. Oke. Emang Sel, lo mau beras yang mana nih Sel? Buat di kosan. Kalau gue sih biasa yang ini nih. Lo cobain aja deh yang ini. Tapi kok merek yang biasa gue beli nggak ada ya, No? Merek yang lo biasa beli. Kenapa tuh? Kurang ini. Oh, mungkin karena mereka itu udah kurang peminatnya kali ya, atau pemasok berasnya juga udah berkurang, atau karena pesaing gitu-gitu. Oh iya, gue jadi inget deh sama matkulnya ekonomi yang katanya itu penjual itu pengennya kalau misalnya perilaku konsumennya itu permintaan inelastis, sedangkan kalau misalnya penjual pengennya penawarannya elastis. Tuh padahal penawarannya itu kan inelastis ya. Hah? Itu apaan sih? Gue lupa deh. Apa sih itu? Jadi kita dengerin aja deh di sini. Jadi, seperti yang sudah kalian lihat di dialog sebelumnya antara Novita dan Selfie yang sedang membicarakan tentang permintaan inelastis dan juga penawaran elastis. Tapi kalian tahu tidak apa perbedaan di antara keduanya dan juga keterkaitannya? Jadi, untuk penjelasannya mengenai permintaan inelastis dapat dikatakan bahwa apabila perubahan harga yang terjadi pada harga beras yang dipilih oleh Selfie itu tidak akan mempengaruhi atas pilihannya. Karena beras yang ada pada dialog tersebut merupakan barang sebagai kebutuhan pokok yang mana tidak akan mempengaruhi pada sisi elastisitasnya. Namun, pada kenyataannya, produsen menginginkan keadaan tersebut sebagai penawaran elastis karena produsen ingin mendapatkan profit yang lebih atas penjualannya tersebut. Gue ini minuman yang jilis nih. Oh iya ya, tapi tunggu dulu deh. Gua nih HP gua udah jatuh nih belakangan ini, sering jatuh. Kayaknya gua mau lihat HP dulu deh. Udah lihat HP-nya. Kayaknya di sana ya? Iya. Udah, yuk. Yang ini bagus nih kan? Ini juga loh bagus. Itu berapaan harganya emang? Yang ini lumayan sih, cuman kan ya daripada lu beli tar murah baru 2 bulan udah rusak lagi. Sekalian Iya. aja mahal kan? Ya nggak salah sih lo, tapi kan biasanya lagi akhir bulan. Tapi sih kalau gua pikir-pikir ya, HP sih emang kebutuhan banget sekarang. Daripada gua beli yang jelek nanti gua kecewa. Yang mahal juga kan biasanya kualitasnya lebih tinggi kan? Iya, tapi kayak gua nabung dulu deh nggak sih? Udah lah, pikir-pikir lagi nih. Iya, kayak gua mikir dulu. Udah. Yaudah, simak materi berikut ini. Nah, teman-teman, jadi kasus yang terjadi pada dialog sebelumnya atau antara Rally dan juga Agun, kita tahu bahwa mereka menggunakan kasus yang mana pendekatannya adalah dengan jenis dari elastisitas uniter. Mengapa demikian? Karena pada kasus tersebut terjadi pada barang elektronik, yang mana barang elektronik adalah kategori ke dalam permintaan elastisitas uniter. Sehingga yang terjadi adalah perubahan harganya diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Nah, barang yang terjadi pada permintaan elastis uniter yaitu jenis barang seperti yang sekunder. Banget ya? Udah, wah gila udah. Dicariin dari tadi kita udah capek-capek belanja katanya mau bantuin. Kan gua tadi lagi gua HP, dia lagi latihan. Udah yuk, yuk. Yuk. Nggak jadi beli nih. Nah, iya lah belum ada uang. Udah sih.
tadi tuh gue habis isi bensin sih. Tapi gila dah, kalau gue perhatiin nih, kalau buat naik mobil tuh kosnya makin gede tau. Karena harga bensin tuh pas awal-awal gue bawa kendaraan tuh jauh banget sama sekarang. Terutama sejak bensin premium tuh udah sedikit banget di pasaran. Jadi kita harus pakai Pertalite. Yang awalnya gue pakai bensin dari cuma sekitar goceng bisa naik jadi 7.000 gitu. Kalau ngomongin bensin nih, gue ada fakta menarik nih tentang bensin. Nah apaan tuh? Gue mau tahu dong. Jadi dulu tuh ada organisasi namanya OPEC. Isinya itu negara-negara eksportir minyak gitu, minyak bensin gitulah. Dari tahun 73 sampai tahun 74 tuh mereka kerjasama buat naikin harga minyak. Caranya dengan memperkecil suplainya. Nah, karena minyak itu inelastis secara jangka pendek ya, mau nggak mau kan orang harus beli bensin kan. Nah, dengan harga yang mahal mereka tetap beli. Kenapa? Karena mereka butuh saat itu kan. Jadi OPEC itu, negara-negara OPEC mendapat keuntungan yang besar banget tuh dari tahun 73 sampai tahun 81. Tapi setelah itu mulai tahun 80-an awal sampai 90 tuh harganya jadi turun terus. Kenapa? Karena negara-negara yang nggak di dalam OPEC itu jadi bikin eksplorasi minyak lebih gencarnya biar pasar minyak itu bisa mereka kuasai. Dan kalau dari segi konsumen, mereka tuh jadi lebih sadar mereka gimana caranya buat biar pakai bensin lebih irit tuh. Mereka jadi beli mobil baru atau pakai kendaraan umum gitu-gitu. Oh iya, kan apalagi mesinnya udah makin canggih ya. Jadi kalau misalnya mau dilihat secara short term ya atau jangka pendek, bensin itu memang inelastis. Karena mau nggak mau kita kan harus beli bensin kan. Iyalah, kan mobil juga kalau di Indonesia juga jadi kendaraan nomor 1. Iya, makanya. Tapi kalau secara long term atau jangka panjang, bensin itu bisa dibilang elastis. Karena sebenarnya jangka panjang itu misalnya lu nih bensin mahal terus, mau nggak mau lu kan kayak aduh, daripada bensin duit gua habis buat bensin, mending naik kendaraan umum kan. Ya itu nanti bakal ngubah mindset lah. Nah ya itu, karena harga bensin yang terus naik, kita malah jadi malas beli bensin kan. Iya betul. Nah itu malah ngurangin harga bensin. Makanya ada yang namanya time horizon. Nggak selamanya yang inelastis di jangka pendek itu akan terus inelastis, bisa jadi di jangka panjang dia jadi elastis gitu. Gitu ya, berarti kalau di sebuah pasar itu tuh antara konsumen dan produsen, antara pemasok dan pembeli itu semuanya ada kaitannya ya, dan punya peranan penting buat ngatur harga gitu ya. Nah iya, makanya itu penting banget tuh kita belajar ilmu ekonomi. Wah, menarik banget sih sebetulnya. Iya. Karena kalau kita nggak tahu itu, kita bakal beli. Iya. Ya, nggak tahu ya. Gampang dibodoh-bodohi gitu. Iya, nggak tahu dampaknya lah. Iya benar-benar. Menarik sekali ya. Yoi. Iya, sel belanjaan kita gimana tuh? Hah? Masih ketinggal di mobilnya Agun ya? Nanti aja deh ya. Yaudah, ntar gue chat dia gitu. Iya ah.